Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari The New City Catechism pertanyaan keempat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami, dan kami terus rindu untuk terus bertumbuh. Kami boleh menjadi orang-orang yang mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan mengasihi sesama seperti yang Engkau kehendaki. Berkati kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan keempat, bagaimana dan mengapa Allah menciptakan kita? Allah menciptakan kita, laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya, untuk mengenal, mengasihi, hidup bersama, dan memuliakannya. Dan sungguh benar bahwa kita yang diciptakan oleh Allah harus hidup bagi kemuliaan Allah. Ayat yang mendasari dari Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut saudara, mengapa orang membuat gambar atau patung? Apa tujuannya? Orang membuat gambaran sesuatu, tentu mereka ingin menunjukkan sesuatu. Jika saudara membuat patung Napoleon, saudara tentu tidak ingin orang yang melihat hanya memikirkan patung itu hanya sebagai patung Napoleon saja. Saudara tentu ingin menunjukkan sesuatu yang spesifik tentang karakter Napoleon. Nah, begitu juga dengan Allah ketika Dia menciptakan kita menurut gambarnya. Dia mau menunjukkan dirinya sendiri dari dalam diri kita, lewat diri kita. Dengan demikian, keberadaan kita sebenarnya adalah untuk menggambarkan siapa Allah itu, bagaimana Allah itu, karakternya, kemuliaannya. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah kemuliaan yang meliputi segala macam bentuk kesempurnaan Allah. Saudara, kita diciptakan untuk mempertunjukkan atau menampakkan kesempurnaan Allah yang beraneka ragam dan indah melalui hidup kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, serta kata-kata kita. Dan saya kira cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memuaskan diri kita sepenuhnya dengan segala kesempurnaan Allah itu. Allah paling dimuliakan pada saat kita paling menikmati kesempurnaannya. Jadi kemuliaan Allah itu begitu penting dan berharga bagi kita dibanding kekayaan, ketenaran, seks, atau segala hal lain yang berlomba-lomba ingin merebut perhatian kita selama hidup kita di dunia ini. Maka ketika orang lain melihat kita sedemikian menghargai Allah dan bahwa kemuliaannya begitu memuaskan kita, mereka akan jadi tahu bahwa sesungguhnya Allah lah harta yang paling berharga. Sehingga mereka dapat berkata, tunjukkan padaku lebih lagi. Saya kira itulah maksud kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita dapat memancarkan kemuliaannya. Dan dengan itu juga kita memuliakannya, memuliakan Allah. Tahukah saudara, di mana kemuliaan Allah itu bersinar paling terang? Kemuliaan itu bersinar terang di dalam Injil Kristus. Kemuliaan Allah itu tampak paling jelas pada Injil yang memberitakan kematian Kristus. Anak Allah yang mati bagi orang berdosa. Jadi ketika kita sebagai orang berdosa, di mana gambar Allah itu telah rusak, ketika kita memandang Yesus, menghargai Dia, mengasihi Dia, maka kita dibentuk kembali menjadi serupa dengan gambarnya. Kita akan dapat menampakkan kemuliaan Allah itu. J.C. Ryle mengatakan, kemuliaan Allah adalah hal yang pertama-tama
harus dirindukan oleh anak-anak Allah. Inilah maksud dari salah satu bagian doa Tuhan Yesus sendiri. Bapa, muliakanlah namamu. Dalam Yohanes 12 ayat 28. Inilah tujuan dari dunia diciptakan. Inilah arah dari pemanggilan dan pertobatan orang-orang kudus. Dan inilah hal utama yang harus kita upayakan, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Ketika Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, adalah juga untuk tujuan ini. Artinya, memuliakan Allah terjadi paling baik di dalam komunitas. Komunitas kecil yang awalnya diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, inilah yang menjadi representatif dari komunitas tempat kemuliaan Allah memancar kepada satu sama lain dan kepada dunia. Mari kita lakukan hal ini bersama-sama. Mari kita saling menolong satu sama lain untuk memuliakan Allah, untuk memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.